Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Cahyani, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Rukma Hadaya Fayani, absen 25. Dan perkenalkan, nama saya Niputu Meliana Landari, nomor absen 32. Pada presentasi hari ini, materi pertama akan dibawakan oleh saya, dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dari Kerajaan Sriwijaya, lalu lokasi berdiri dari Kerajaan Sriwijaya, dan juga raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya. Latar belakang dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan bersona India tertua ketiga yang ada di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya itu terdiri dari dua kata, yaitu kata Sri dan juga kata Wijaya. Kata Sri itu berarti bercahaya atau cahaya, dan kata Wijaya itu berarti kemenangan. Jadi kata Sriwijaya itu memiliki arti kemenangan yang gemilang. Hal ini disebut-sebut karena wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya itu mencapai Selat Malaka, Selat Sunda, dan juga Laut Jawa. Nah, selain itu juga Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal hingga ke Tiongkok dan juga India. Karena para pendeta dan biksu yang datang dari India dan Tiongkok itu membawa ajaran agama Buddha Mahayana yang kemudian berkembang pesat di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi awal mula masuknya ajaran agama Buddha ke Indonesia. Di situ Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dabuta Hyang Srijayanasa. Namanya tertulis di dalam prasasti Talangpuwo, yaitu Dabuta Hyang Srijayanasa. Pada prasasti ini mencatat perjalanan suci atau Sijatra yang dilakukan oleh Dabuta Hyang Srijayanasa ini dengan membawa pasukan tentara sejumlah 20.000 untuk melakukan ekspedisi kepada wilayah yang tidak mau tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Hal ini sejalan dengan runtuhnya kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan juga Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Lokasi dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada akhir abad ke-7 Masehi. Pada saat itu diperkirakan Kerajaan Sriwijaya ini berdiri di pantai timur Sumatera Selatan, di mana itu sejalan dengan pendapat dari seorang pendeta bernama Insing. Pada saat itu ia sudah selesai belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya dan ia ingin kembali pulang ke kantor. Ia pulang dengan cara menumpangi kapal-kapal yang sedang singgah di Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menandakan bahwa sungai di Kerajaan Sriwijaya itu cukup luas dan cukup lebar sehingga dapat dilalui dan disinggahi oleh kapal-kapal yang sedang singgah dan berlabuh di Kerajaan Sriwijaya. Satu-satunya tempat yang dapat menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya itu adalah Palembang. Hal ini juga kita ketahui karena Kerajaan Sriwijaya itu terletak di antara jalur perdagangan antara India dan juga Tiongkok, sehingga pada saat itu para pedagang yang singgah itu melakukan bongkar muat barang dagangan dan menjadikan masyarakat pada saat itu tidak terlepas dari yang namanya aktivitas perdagangan. Selain itu juga Kerajaan Sriwijaya ini terletak di antara jalur perdagangan di Selat Malaka yang menjadi penghubung antar Asia Tenggara. Namun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa Palembang itu bukan merupakan pusat dari Kerajaan Sriwijaya, seperti pendapat dari Sukmono yang menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berpusat di Jambi. Ada juga yang mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu mula-mula berasal dari Kedah lalu pindah ke Muara Takus, dan juga ada yang mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berpusat di Thailand berdasarkan sumber yang tertulis dalam bahasa Thailand. Raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya hanya akan menyebutkan 4 dari raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada Raja Dabuta Hyang Srijayanasa yang memimpin pada tahun 683 Masehi, dan Raja Dabuta Hyang Srijayanasa ini diketahui sebagai
jelaskan sebelumnya, namanya tercatat dalam Prasasti Telangturu, yaitu Dapunta yang Sijanasa, dan ia melakukan ekspedisi ke beberapa wilayah untuk kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Lalu yang kedua itu ada Raja Balaputra Dewa yang memimpin pada tahun 856 Masehi. Dalam masa kepemimpinan Raja Balaputra Dewa ini diketahui ia membutuhkan waktu 24 tahun untuk membuat kerajaan Sriwijaya ini semakin berkembang pesat. Hal ini diketahui dalam catatan Insing yang menyatakan setelah ia pulang kembali ke asalnya di Tiongkok, ia kembali mengajak yang lain untuk kembali ke Sriwijaya, dan pada saat itu ia melihat Sriwijaya sudah berkembang dengan lebih pesat. Lalu sebenarnya Raja Balaputra Dewa ini bukan merupakan keturunan langsung dari kerajaan Sriwijaya. Ia merupakan keturunan dari dinasti Syailendra, dan ia merupakan dari bangsa Syailendra, dan ia bertengkar dengan kakaknya sehingga ia kalah, lalu ia pindah ke kerajaan Sriwijaya. Pada saat kepemimpinan Raja Balaputra Dewa itu, kerajaan Sriwijaya ini mencapai pusat kejayaannya dengan cara ia menjual seperti rempah-rempah, emas, perak, dan lainnya. Selain itu juga ia menetapkan pajak kepada kapal-kapal yang sedang singgah dan juga berlabuh di kerajaan Sriwijaya. Lalu raja yang ketiga itu Raja Sri Sandrama Wijayatungawarman yang memimpin pada tahun 1025 Masehi. Pada saat masa kepemimpinan beliau, kerajaan Sriwijaya ini sudah mulai mengalami keruntuhan karena ada serangan dari kerajaan Chola yang dipimpin langsung oleh rajanya, yaitu Raja Rajendra Chola. Pada saat itu Raja Sri Sandrama Wijayatungawarman ini dikurung dan lalu kemudian ia dibebaskan kembali, namun ia kehilangan kendali atas jalur perdagangan di Selat Malaka. Lalu yang keempat itu ada Raja Tribhuwana Raja. Raja Tribhuwana Raja ini diketahui raja terakhir yang memimpin di kerajaan Sriwijaya. Hal ini diketahui karena pada saat itu kerajaan Sriwijaya itu sudah berada di bawah pengaruh kerajaan Singasari. Pada saat Tribhuwana Raja memimpin ini, kerajaan Sriwijaya itu sudah mengalami kemunduran yang sangat pesat, sehingga lama-kelamaan kerajaan Sriwijaya itu juga diambil alih oleh kerajaan Majapahit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi di bawah kepemimpinan raja mereka, yaitu Raja Balaputra Dewa. Saat itu kerajaan Sriwijaya telah menjadi pusat perdagangan di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara, di mana banyak sekali para pedagang dari luar daerah maupun dari luar negeri yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Salah satu alasan mengapa kerajaan Sriwijaya bisa menjadi pusat perdagangan pada saat itu adalah karena lokasinya yang strategis, yaitu dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda, di mana kedua selat itu telah menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan pelayaran antara Asia Tenggara dengan negara-negara lain seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Selain menjadi pusat perdagangan, kerajaan Sriwijaya juga pada saat itu telah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara, di mana banyak sekali para biksu maupun para pendeta dari luar negeri, khususnya dari Tibet, Tiongkok, dan juga Cina, yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk memperdalam ilmu agama Buddha mereka di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan kerajaan ini bisa runtuh. Faktor yang pertama adalah serangan dari penguasa Jawa atau Dharmawangsa. Sebenarnya, penguasa Jawa dengan kerajaan Sriwijaya ini memiliki hubungan yang baik sejak dulu. Namun, pertikaian antara kedua kerajaan ini tidak dapat dihindari lagi. Alasan mengapa kedua kerajaan ini bisa sampai di situ adalah karena mereka berdua memperebutkan kekuasaan di daerah Selat Malaka, di mana seperti yang sudah kita tahu, Selat Malaka itu merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan Asia Tenggara dengan negeri-negeri lain. Nah, karena peperangan itu, kerajaan Sriwijaya pun meminta tolong kepada kerajaan Chola untuk membantu mengalahkan penguasa Jawa.
Dan upaya itu berhasil, kerajaan Sriwijaya berhasil bangkit dan dapat mengambil alih lagi kekuasaan mereka di Semenanjung Melayu. Faktor yang kedua adalah serangan dari Kerajaan Chola. Nah, mengapa kerajaan Sriwijaya bisa mendapat serangan dari Kerajaan Chola? Padahal pada kasus yang pertama, Kerajaan Chola itu membantu kerajaan Sriwijaya untuk mengalahkan penguasa Jawa. Alasannya itu karena Kerajaan Chola ini terlibat dengan kebijakan perluasan daerah kekuasaan Kerajaan Chola dengan cara memonopoli perdagangan. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini bisa sampai berseteru. Pada saat itu, kerajaan Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1005 dan pada tahun 1025 di bawah kepemimpinan raja mereka pada saat itu yang bernama Raja Rajendra Chola Dewa pertama. Serangan itu berdampak besar bagi kerajaan Sriwijaya, terutama di bagian kemaritimannya, di mana kerajaan Sriwijaya ini kehilangan kekuasaan mereka di bidang kemaritiman dan tidak bisa lagi mengatur jalur perdagangan di saat malam. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pengaruh alam. Pada saat itu, curah hujan di kerajaan Sriwijaya sedang meningkat dan membuat pendangkalan sungai di daerah kerajaan Sriwijaya akibat adanya pengendapan lumpur. Hal itu membuat kapal-kapal yang biasanya beraktivitas di kerajaan Sriwijaya menjadi terhambat dan itu sangat berpengaruh pada kondisi perdagangan kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Dan hal itu juga berpengaruh kepada ekonomi dari kerajaan Sriwijaya. Karena sektor utama dari ekonomi kerajaan Sriwijaya itu berasal dari perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial dari masyarakat kerajaan Sriwijaya. Terdapat 4 sektor. Yang pertama itu adalah aspek sosial. Karena letaknya yang strategis, yaitu berada di pusat perdagangan Asia Tenggara, hal itu membuat banyak sekali pedagang-pedagang dari luar negeri yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Hal itu membuat para pedagang-pedagang dari luar negeri ini membawa kebudayaan asing mereka ke kerajaan Sriwijaya dan menyebarkannya di sana. Hal itu membuat banyak sekali para pedagang maupun masyarakat di kerajaan Sriwijaya yang terpengaruh oleh kebudayaan asing ini. Salah satu kebudayaan yang masuk ke kerajaan Sriwijaya pada saat itu adalah kebudayaan dari India. Seperti yang kita tahu, kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Nah, salah satu jalur masuknya agama Hindu-Buddha pada saat itu adalah melalui para pedagang India ini. Yang kedua ada aspek ekonomi. Dikarenakan pada saat itu kerajaan Sriwijaya telah menjadi pusat perdagangan, hal itu membuat mayoritas para penduduk yang ada di kerajaan Sriwijaya ini berprofesi sebagai pelayar dan juga para pedagang. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga penghasilan utamanya itu berasal dari sektor perdagangan, di mana mereka akan mengenakan pajak bagi para kapal-kapal dari luar daerah maupun dari luar negeri yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek politik. Kerajaan Sriwijaya hidup di bawah hukum kedatuan. Kedatuan itu berarti setiap daerah kecil maupun kerajaan kecil di kerajaan Sriwijaya itu memiliki datu ataupun rajanya tersendiri, di mana raja-raja dari tiap daerah ini juga dipimpin oleh raja dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya terakhir ada aspek budaya. Seperti yang kita tahu juga, kerajaan Sriwijaya itu telah menjadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha terbesar di Asia Tenggara. Banyak sekali para pendeta maupun biksu yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk memperdalam ilmu agama Buddhanya di sana. Salah satu pendeta yang datang ke kerajaan Sriwijaya pada saat itu bernama Pendeta Itisa, di mana dia langsung diajari oleh guru kerajaan Sriwijaya yang bernama Dharma Siddhi. Segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya ada peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti pertama di kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 686 Masehi. Prasasti ini mengisahkan mengenai Raja Deputahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan kerajaan Sriwijaya. Dan selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur prasasti ini merupakan prasasti yang mengisahkan mengenai ekspedisi militer dari kerajaan Sriwijaya
yang dimana mengisahkan mengenai kerajaan Sriwijaya yang memperluas wilayah kekuasaannya. Dan proses ini berisi pula sumpah-sumpah mengenai siapa saja yang berani mengkhianati kerajaan Sriwijaya, yang dimana raja kerajaan Sriwijaya itu akan mendapatkan bala atau kutukan. Yang ketiga ada prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu merupakan prasasti yang berisi mengenai prasasti Telaga Batu merupakan prasasti yang berisi mengenai sumpah-sumpah kepada siapa saja yang berani melanggar atau mengkhianati kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berisi nama-nama keluarga kerajaan dan pemerintah kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini memberikan kutukan, bahkan bisa membuat siapa saja yang terlahir kembali menjadi makhluk yang hina, karena ia telah melanggar dari sumpahnya di prasasti Telaga Batu ini. Prasasti Telaga Batu juga bisa disebut sebagai prasasti sumpah, yang dimana prasasti ini berisi sumpah-sumpah kepada siapa saja yang melanggar atau mengkhianati raja kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo berisi mengenai pembuatan taman yang bernama Taman Sri Kesetra yang dibuat oleh raja kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berisi wujud syukur dari raja kerajaan Sriwijaya atas kemelimpahannya bagi kekayaan alam yang berada di Indonesia. Ada pula keunikan dari kerajaan Sriwijaya. Di beberapa relief Candi Borobudur terdapat gambaran-gambaran yang mencerminkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, Candi Borobudur merupakan candi yang terikat dengan agama Hindu-Buddha, yang dimana pada pembuatan candi ini ada pula pengaruh dari kerajaan Sriwijaya, yang dimana pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi candi ini dibuat. Pada zaman itu pula kerajaan Sriwijaya sedang berkembangnya ajaran agama Buddha, dan pada Candi Borobudur ini juga berisi ajaran-ajaran Buddha, sehingga terjadilah pertukaran agama di antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Ada pula keunikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan penting dari kerajaan Sriwijaya, dikarenakan bahasa Melayu sebagai lingua franca di wilayah kekuasaannya. Bahasa Melayu juga digunakan dalam administrasi perdagangan dan komunikasi antar wilayah, dan bahasa Melayu pula digunakan untuk kegiatan sehari-hari pada zaman tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika